Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Antara langit dan bumi, pedang Ki terjalin, dan suara siulan seperti angin dan guntur. Serangannya seperti listrik, garang dan tirani. Bahkan iblis yang sebanding dengan Xuan Zhao Realem tidak bisa menghentikannya. Dari kejauhan, mata iblis tua beralis putih itu linglung. Di mata orang tua seperti dia, pertempuran seperti itu tidak mendebarkan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kekuatan bertarung yang menantang langit yang ditunjukkan Sui dengan ranah roda rohnya. Di bawah kerajaan kekaisaran, semua orang seperti semut. Tetapi sekarang, Master Su telah berkultivasi di alam roda roh, menghancurkan alam kekaisaran dari zaman kuno hingga sekarang, dan memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Tampaknya jalan reinkarnasi Guru Su tampaknya telah memulai jalan yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Ketika suatu hari ia menjadi kaisar, kekuatan yang ia miliki ditakdirkan untuk jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Hidup. Iblis tua beralis putih itu gemetar. Sebelumnya, dia menemani Sui ke area terlarang di mana batu nisan itu berada, dan mempelajari rahasia penguasaan Sui atas kekuatan reinkarnasi. Saya juga menyaksikan bagaimana Sui dan Pluto, yang misterius dan menakutkan saling berhadapan di depan reruntuhan besar kekacauan. Secara alami, iblis tua beralis putih lebih yakin daripada yang lain bahwa Master Pedang Xuanjun telah bereinkarnasi, dan kultivasinya saat ini memang pada tingkat roda roh. Tapi iblis tua beralis putih itu tidak benar-benar menyadari sampai saat ini bahwa kekuatan yang ditunjukkan Sui di dunia ini akan sangat luar biasa. Dunia sedang kacau. Sui menggunakan pedangnya untuk membunuh, dan pertempuran sedang berlangsung, dan sikapnya tidak terkendali. Sejak dia meninggalkan Valet City, dia sudah lama tidak mengalami pertempuran yang seru dan semarak. Mungkin karena terlalu lama kesepian, saat bertarung melawan iblis-iblis itu, setiap inci kulitnya tampak bersorak, dan ki di dalam dan luar tubuhnya mendidih. Dalam tulangnya, Sui sebenarnya adalah seorang yang suka berperang. Hanya saja di masa lalu, dia jarang bertemu dengan duel yang layak. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Seiring berjalannya waktu, Sui tampaknya tidak kenal lelah, tetapi momentum di tubuhnya menjadi semakin ganas dan kuat. Sampai nanti, Sui terkejut. Melihat sekeliling, di dunia yang luas, tetapi tidak dapat menemukan iblis. Selesai. Kondisi pikiran Sui sedikit tenang dari situasi yang membara. Rasa lelah membanjiri tubuhku seperti air pasang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Taoismenya hampir mengering. Namun, Sui tersenyum. Dentang. Pedang Xuandu ada di dalam tubuh. Sui mengeluarkan labu anggur dan meminumnya sampai ke langit. Dan pada saat ini, mesin ki-nya berubah secara diam-diam. Boom! Mesin udara menderu, seperti angin dan guntur. Kultivasi Sui di tingkat menengah alam roda roh benar-benar naik pada saat ini, menerobos ke tahap selanjutnya dari alam roda roh dalam satu gerakan. Di dalam tubuhnya, roda roh dari Dao Agung bersinar seperti emas ilahi, lengkap seperti matahari yang agung, dan makna mendalam dari Yuanji mengalir melaluinya, berubah menjadi segala macam keajaiban yang luar biasa. Penglihatan yang luar biasa. Dari kejauhan, dia berdiri tegak, memegang kendi dan minum dengan bebas. Ribuan sinar cahaya bagai mimpi terpantul di sekujur tubuhnya, seperti peri dalam debu, terlepas dari dunia. Perilaku seperti itu membuat mata iblis tua beralis putih yang telah menonton dari kejauhan terlihat lurus. Itu dia, terobosan. Iblis tua beralis putih itu bergidik dan tersentak. Hanya dalam beberapa jam, seperti keajaiban untuk menerobos dalam pertempuran, dan menerobos ketika pedang tak terkalahkan. Segera, iblis tua beralis putih itu penuh senyuman dan bergegas maju, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan dengan menyanjung berkata, "Selamat kepada Guru Su karena telah melanggar batas hari ini. Buktikan Tao dan menjadi kaisar, sebentar lagi." Di tahap akhir dari alam roda roh, tinggal selangkah lagi untuk menjadi raja. Sui dalam suasana hati yang bahagia, tersenyum dan menyingkirkan labu anggur, dan berkata dengan ejekan yang langka, "Kamu memujiku seperti ini, apakah kamu di sini untuk menyenangkan?"
Setan tua beralis putih itu buru-buru berkata, perkataan-perkataan lama yang kecil datang dari hati, langit dan bumi dapat dibuktikan, matahari dan bulan dapat dipelajari, dan saya tidak berani memiliki yang lain pikiran dalam hatiku. Yang lain menyanjung, dan mereka memperhatikan satu yang tidak meninggalkan jejak dan diam. Anda adalah orang tua yang baik. Anda begitu tegak dan lurus, jadi Anda tidak takut pada membuat orang tertawa? Suyi berkata sambil tersenyum. Iblis tua beralis putih itu juga melihat bahwa Suyi dalam suasana hati yang baik dan menyeringai, Tuan Su, Xiao Lao merasakan ini, kecuali Tuan Su, tidak ada orang lain di dunia ini. Siapa yang bisa membuat ini terjadi? Orang tua itu sangat terpesona dan dikagumi dari lubuk hatinya. Suyi. Nah, semakin banyak Anda berbicara tentang pria tua ini, semakin mual dia. Setelah berpikir sejenak, Suyi merenung, kamu mungkin telah melihat urusan hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, iblis tua beralis putih itu berkata, jangan khawatir, Tuan Su, Xiao Lao akan tutup mulut dan tidak pernah mengungkapkan sedikit pun. Jika ada ketidaktaatan, langit akan menyambar 5 guntur, dan kamu tidak akan mati. Kata-katanya nyaring dan tegas. Apa yang dimaksud dengan jeli dan empati? Ini dia. Suyi mengangkat tangannya dan mengeluarkan batu giok, berpikir sejenak, dan mengukirnya di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan batu giok itu ke iblis tua beralis putih dan berkata, ini adalah metode rahasia untuk menyempurnakan kekuatan kejahatan dan bencana. Dengan latihanmu, dalam 100 tahun, kamu harus bisa menyelesaikannya. Kekuatan kejahatan benar-benar disempurnakan, dan metode rahasia ini harus menjadi hadiahmu. Terima kasih, Pak. Xiao Lao akan memenuhi cinta orang dewasa. Iblis tua beralis putih itu bingung karena kegembiraan, dan ketika dia mengambil batu giok dengan kedua tangan, jari-jarinya gemetar. Alasan mengapa makhluk mengerikan yang terperangkap di area terlarang kota kematian sia-sia tidak dapat meninggalkan kota kematian sia-sia adalah karena mereka terikat dan dipenjarakan oleh kekuatan aturan asli kota kematian yang sia-sia. Akibatnya, mereka memiliki sedikit harapan untuk meninggalkan kota kematian. Tapi sekarang, memiliki slip batu giok ini tidak diragukan lagi akan memberi iblis tua beralis putih kesempatan untuk melarikan diri dari kota kematian. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jangan ajarkan teknik rahasia ini kepada orang lain. Suyi Dao. Dia tidak memperingatkan. Tetapi bagaimana mungkin iblis tua beralis putih itu tidak mengetahui konsekuensi dari melakukannya? Dia segera memberi hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa bersumpah dengan hidupmu, aku tidak akan pernah melakukan ini. Suyi mengangguk dan berkata, ayo pergi dan bertemu yang lain. Beyond Youdu. Puncak Gunung Liangyi. Akhirnya keluar dari masalah. Saya pikir saya akan mati di sini kali ini. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu. Pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya terperangkap di dunia api penyucian Youdu kini telah dibawa keluar oleh Suyi. Pada saat ini, mereka berdiri di puncak Gunung Ilahi Liangyi. Pembangkit tenaga listrik ini semua bersemangat dan bahagia, seolah-olah mereka dilahirkan kembali. Para tokoh kerajaan itu yang juga heboh. Suyi sudah pergi lebih awal dengan Ye Yu, Yu Sue, dan Ming Kong Bis. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, biarkan makhluk mengerikan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh dilepaskan terlebih dahulu. Reruntuhan besar kekacauan. Tuan Hades, Su Xuanjun telah pergi. 9 gagak neter berdiri di pintu masuk reruntuhan besar keos dan berkata dengan hormat. Menurutmu kemana dia akan pergi selanjutnya? Suara lesu dengan magnet unik terdengar dari kedalaman reruntuhan besar yang penuh dengan kabut. Itu suara Hades. 9 gagak neter membeku sesaat, lalu berpikir keras sejenak, lalu berkata, lautan kepahitan. Oh, Tuan Pluto tidak mengetahui sesuatu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, perubahan drastis terjadi di kedalaman laut yang pahit. Dikabarkan bahwa Cui Longxiang, penguasa dunia bawah, bertemu dengan kapal dunia bawah hitam misterius dan menghilang secara misterius. Raja Pluto bertanya dengan penuh minat, perubahan drastis apa yang terjadi di lautan kepahitan? Reruntuhan kuno muncul di atas lautan kepahitan.
Selama bertahun-tahun, banyak dari kekuatan teratas di 6 alam dan 13 alam Netherworld telah mengirim orang untuk menyelidiki di kedalaman laut kepahitan. Ketika dia mendengar ini, Hades tiba-tiba berkata, apakah medan perang peri dan iblis adalah jalan penguburan zaman kuno? Nine Nethercross buru-buru berkata, tepat. Pluto bergumam seolah-olah pada dirinya sendiri, bahkan reruntuhan kuno telah muncul. Tampaknya pergolakan di kedalaman lautan penderitaan tidak biasa. Segera, dia bertanya lagi, bisakah kamu mencari tahu, apa asal-usul kapal hantu hitam itu? 9 gagak Netherworld berkata, saya tidak tahu. Tetapi menurut rumor, dikatakan bahwa berbagai perubahan drastis di kedalaman laut yang pahit semuanya disebabkan oleh kapal dunia bawah hitam itu. Pluto berkata, sungguh, ini sangat menarik. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, ketika Su Xuanjun berada di dunia bawah, dia menghilang di kedalaman lautan kesengsaraan selama 19 tahun penuh. Tahun kan? Bagus. 9 gagak Netherworld berkata, pada saat itu, banyak orang tua berpikir bahwa Su Xuanjun meninggal di kedalaman lautan kesengsaraan, siapa yang mengira bahwa hanya 19 tahun kemudian, dia akan kembali hidup-hidup. Kejadian ini pada waktu itu dunia bawah penuh dengan kegemparan. Lalu menurutmu apakah Su Xuanjun menemukan rahasia reinkarnasi di kedalaman lautan penderitaan? Pluto tiba-tiba bertanya. 9 gagak Nether membeku dan membeku di sana. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu, sulit untuk mengatakannya, dan bawahan tidak bisa menilai. Itu benar, jika rahasia reinkarnasi begitu mudah diketahui, tidak akan sejauh ini, kecuali Su Xuanjun, tidak ada yang menemukannya. Suara itu masih bergema, dan tiba-tiba, kabut hitam bergejolak di atas reruntuhan besar kekacauan, dan guntur serta kilat berwarna darah melonjak. Ketika melihat pemandangan ini, 9 Nethercross berteriak seperti disambar petir, Tuan Hades, kamu keluar dari masalah? Kabut gelap tetap ada, darah dan guntur terjalin, dan atmosfer kehancuran memenuhi dunia. Kadang-kadang, akan ada sambaran petir berwarna darah pada sosok anggun itu, memercikkan bunga api listrik yang menyilaukan. Ini bisa sangat anggun hingga tampak tidak sadar. Dia berjalan dengan anggun dan tenang, dan sikapnya tak tertandingi. Sampai dia keluar dari kekacauan, penampilannya terungkap dengan jelas. Pluto. Eksistensi menakutkan yang pernah menghalangi ratusan juta makhluk hidup di dunia bawah. Suara 9 Nethercrow bergetar karena kegembiraan, dan berkata, Tuan, Anda benar-benar keluar dari masalah. Tidak, tubuhku masih terperangkap di dasar kekacauan ini. Pluto menggelengkan kepalanya sedikit, apa yang kamu lihat hanyalah roh spiritual yang telah saya gunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyerap dan menyempurnakan aturan asli kota mati dengan kekuatan ki saya sendiri. Dan darah. Tubuh Dharma, Anda dapat memahaminya sebagai tiruan. 9 gagak Nether memahami dengan jelas dan berkata, Tuan, karena avatar Anda diringkas oleh kekuatan aturan asli kota kematian, bukankah itu berarti Anda dapat dengan mudah meninggalkan kota kematian? Pluto menjentikkan jarinya dan tersenyum cerdas. Mata merah dari 9 Nethercross menyala dan berkata, hebat, bahkan jika itu adalah tiruan, di mata bawahanku, di dunia bawah ini, aku khawatir hanya ada sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan orang dewasa. Pluto berkata, gagak kecil, jangan meremehkan dunia bawah, dunia yang luas ini jauh lebih luar biasa dari yang Anda kira. Berbicara, dia melangkah maju. 9 gagak Nether buru-buru mengepakkan sayapnya untuk mengikuti, dan berkata, Tuan, Anda akan pergi kali ini, apakah Anda berencana untuk pergi ke Laut Kepahitan? Ya, meskipun saya memiliki janji 10 tahun dengan Su Xuanjun, saya sedikit khawatir tentang bagaimana jika dia menderita dalam 10 tahun ini. Mata indah Pluto seperti air, dan dia berkata perlahan, bagaimanapun, dia tidak hanya menyembunyikan rahasia reinkarnasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melawan hukum surga. Pada akhirnya, darah mengalir di matanya, dengan sedikit fanatisme, jadi, dia tidak mungkin mengalami kecelakaan, bahkan jika itu terjadi, dia akan ditanam di tanganku. Segera, Jiuyu Mingya berkata dengan cemas, Tuan, meskipun Su Xuanjun hanya memiliki tingkat kultivasi roda spiritual sekarang,
tetapi orang ini memiliki banyak kekuatan gaib dan memiliki jumlah kartu truf yang tidak diketahui. Anda harus jangan lengah. Ini sangat menderita di bawah tangan Su Yi, dan lebih dari sekali, meninggalkan bayangan yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini membuatnya juga harus mengkhawatirkan keselamatan Hades. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berpikir apa, dan berkata dengan penuh minat, sebaliknya, jika kamu bisa menyerahkan orang ini sebelumnya, itu akan menjadi yang terbaik. Gagak kecil, jangan membuat masalah lagi saat aku tidak membunuh kota. Lagi pula, aku berjanji pada Su Xuanjun bahwa dalam 10 tahun, aku tidak akan membuat pertengkaran besar lagi. Ya, ada sensasi luar biasa di Tiang Seceng. Sebelumnya, para kaisar yang ditangkap oleh pengadilan ilahi Xuanming tepat waktu semuanya diselamatkan. Menurut legenda, seorang senior misterius yang mengambil tindakan dan menggagalkan konspirasi pengadilan ilahi Xuanming dalam satu gerakan, sehingga penyelamatan Hades mereka hancur. Benarkah? Oh, entahlah, barusan, semua tokoh besar dari kerajaan di Aula Mengpo, Aula Huangquan, dan Kuil Huozhou semuanya telah kembali ke Tiang Seceng. Diskusi serupa bergema di jalan-jalan dan gang-gang Tiang Seceng. Dan di malam hari, berita luar biasa lainnya keluar. Sekelompok pria kuat yang terperangkap di 9 api penyucian Youdu diselamatkan oleh karakter misterius, dan sekarang mereka telah meninggalkan kota kematian hidup-hidup. Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Seluruh Tiang Seceng benar-benar mendidih. Belum lama ini, jalan Yin dan Yang hancur, dan Belanda berubah drastis. Kejadian ini mengejutkan dunia dan menyentuh hati banyak orang. Beberapa sekte besar pesimis bahwa mereka yang terjebak di Youdu kemungkinan besar tidak akan pernah kembali hidup-hidup di kehidupan ini. Siapa sangka baru hari ini, sekelompok pria kuat yang terjebak di Youdu kembali hidup-hidup? Ya Tuhan, yang mengalahkan pengadilan ilahi Xuanming dan menyelamatkan pembangkit tenaga listrik Youdu yang terperangkap, bukankah seharusnya senior yang misterius itu? Pasti dia? Siapa yang tahu siapa senior misterius itu? Tidak jelas. Ini benar-benar jasa dan nama yang tersembunyi. Tiang Seceng mendidih, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang membicarakan hal ini. Beberapa orang kuat dari pasukan puncak bahkan segera menyebarkan berita itu. Semua orang tahu bahwa, apakah itu runtuhnya pengadilan ilahi Xuanming atau penyelamatan orang kuat yang terperangkap di Youdu, itu adalah peristiwa yang mengejutkan, dan pasti akan menyebabkan kejutan bagi dunia. 3 pengorbanan, saatnya bagi kita untuk berangkat dan kembali ke sekte. Lu Changming berkata sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik. Operasi ini tidak hanya menyelamatkan pendeta kedua Xiao Beiye, tetapi bahkan utusan penyeberangan sungai yang terjebak di Youdu juga melarikan diri. Lu Changming tidak sabar untuk kembali ke sekte. Tuan, apakah Anda harus melaporkan kejadian ini ke sekte dengan jujur? Yuan Lining mau tak mau bertanya. Lu Changming terdiam beberapa saat, dan berkata, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa leluhur Mo Wuhen sangat menghormati Su Yi, jadi beritahu leluhur Mo Wuhen tentang masalah ini. Beritahu orang lain, sepenuhnya terserah pada leluhur Mo Wuhen untuk memutuskan. Yuan Lining mengangguk. Pada sore hari di hari yang sama, kelompok mereka berangkat dan pergi. Adegan serupa juga terjadi di istana Huangquan Yun Songxi, Huozhou Jingong Feng Yuzi dan kaisar lainnya. Setelah mengalami hal seperti itu, mereka tidak mau lagi tinggal di kota Tiangshui, dan mereka ingin kembali ke sekte sesegera mungkin. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Su Yi, mereka telah berjanji untuk tidak mengungkapkannya, jadi tentu saja tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mempublikasikannya. Oleh karena itu, bahkan jika Tiang Seceng sedang dalam sensasi, hanya sedikit orang yang tahu siapa senior misterius itu. Senja, malam akan datang. Pandai besi. Aceng yang kekar dan tinggi sedang memalu besi. Di halaman belakang toko pandai besi, Su Yi sedang menikmati anggur yang disiapkan khusus oleh pria berjubah kain. Yu Sue dan Ye Yu duduk di tanah di sisi halaman dan berbisik. Lampu kuning remang-remang menyinari kedua wanita itu, masing-masing menampilkan pesona cantik yang berbeda. Yang satu sedingin salju, dan yang lain tenang dan anggun. Semua orang pandai menang. Buku mendengarkan ini sangat berharga.
Suyi merasa sedikit sedih. Wajah pria berjubah kain itu menunjukkan senyuman, dan berkata, bagaimana harta ini bisa dibandingkan dengan tiansin 3 inci di tanganmu? Suyi minum segelas anggur dan berkata, kamu tidak penasaran, apa yang aku lakukan di kota kematian kali ini? Pria berjubah kain berkata, jika Anda kembali hidup-hidup, itu membuktikan bahwa masalah telah diselesaikan. Membicarakan hal-hal itu lagi pasti akan merusak kesenangan. Terlebih lagi, dengan temperamen Anda, saya khawatir saya tidak repot-repot mengulangi hal-hal sepele ini. Suyi tersenyum dan berkata, kamu masih mengenalku. Apakah itu kekalahan besar pengadilan ilahi Xuanming, atau penyelamatan pembangkit tenaga listrik yang terperangkap di Youdu? Di mata Suyi, itu hanya bisa disebut masalah sepele. Namun, ada hal lain yang ingin saya dapatkan kali ini, dan ingin mendengar pendapat Anda. Suyi merenung. Pria berjubah kain menyipitkan matanya sedikit, tubuhnya menjadi lebih tegak, dan ekspresinya teliti, dan berkata, hal-hal yang dapat membuat musuh Xuanjun mengambil inisiatif jelas tidak mudah. Jika saya dapat membantu Anda, saya tidak akan menolak. Suyi mengangguk, dan segera berbagi insiden pertemuan dengan tahanan Mo Chuan. Setelah itu, dia berbicara tentang pengalaman bertemu Pluto dan berdebat. Setelah mendengarkan, alis setengah baya berjubah kain sedikit berkerut, dan berkata, ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang kekuatan Paviliun Jiutian, tetapi saya tahu dengan jelas bahwa sedini mungkin. Hades melakukan departemen takdir mengambil rumput pengganggu dari tangan. Pada awalnya, memang karena masalah inilah hal itu benar-benar membuat marah Kaisar Dunia Bawah, dan membuat Raja Dunia Bawah menderita malapetaka dan terjebak di kota sampai mati. Orang ini layak ditindas. Omong-omong, jubah kain setengah baya juga meminum segelas anggur, dan menurut apa yang kamu katakan, Hades akan dapat keluar dari masalah dalam 10 tahun, yang benar-benar masalah besar. Dia mengerutkan kening, sedikit khawatir. Karena di dunia bawah saat ini, dunia bawah telah lama tidak ada lagi, dan klan kuno yang dulu bertanggung jawab atas divisi 6 jalan juga terpecah. Jika Hades ingin membalas dendam, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Suyi tersenyum dan berkata, jarang melihatmu cemburu pada seseorang. Jarang sekali. Pria berjubah kain itu tertegun sejenak, dan kemudian alisnya meregang, dan seluruh orang tampak santai, dan berkata, saya takut-takut, tetapi sekarang saya tidak khawatir Pluto berani membuat masalah. Kenapa? Suyi terkejut. Pria berjubah kain berkata dengan biasa saja, karena tidak ada dunia bawah di dunia ini, dan tidak ada Kaisar Nether yang cukup untuk menghalangi Hades, kecuali kamu, Su Xuanjun. Masih di sini. Suyi. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis, kenapa kamu selalu suka memaksakan sesuatu padaku? Jubah kain setengah baya menuangkan segelas anggur untuk Suyi dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dan Hades memiliki kontrak 10 tahun. Suyi menyentuh hidungnya, cukup kecewa, dan berkata, jangan bicarakan itu, minum. Dia bersulang. Pria berjubah kain menunjukkan senyum di matanya, dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin mendengar pendapatku, aku hanya bisa mengatakan bahwa Raja Hades telah melihatmu dan menguasai rahasia reinkarnasi, dan memiliki kemampuan untuk melawan langit. Dengan berdoa untuk hukum, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menaklukkanmu. Setelah jeda, dia berkata dengan serius, jadi, sebab dan akibat ini hanya dapat diselesaikan oleh Anda. Suyi terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menatap pria berjubah kain itu, dan berkata, kamu tidak bisa hanya menonton pertunjukan, kamu harus mengungkapkannya. Pria berjubah kain itu memiliki mata yang aneh dan berkata, ini adalah tujuanmu yang sebenarnya, Su Xuanjun kan? Dengar, apa yang kamu lihat di tanganku lagi? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.